Berangkat guys, berangkat guys. Berangkat guys. Gancang. Tuk tuna. Pagi ini saya mau mancing ke tambang. Hari ini saya nggak ikut karena dia sibuk kayaknya. Ini mancing sama penyimu sama punya kan. Nah ini saya bawa motor biar cepet. Ini udah agak siangan gitu. Ini udah jam 5 nih, soalnya jam setengah 6 itu biasanya harus sampai sana. Oke, tempo. Halo pemirsa semuanya, Mancing Boys episode kali ini saya dan teman-teman angler SNI akan mengeksplor perairan Panteng, Malang Selatan. Ketika pagi masih gelap, saya langsung meluncur ke tempat titik kumpul di Pantai Tamban. Walaupun hari masih gelap, aktivitas di pasar tradisional Donomulyo sudah sangat ramai. Suasana seperti inilah yang membuat saya makin betah untuk tinggal di desa, di mana kehidupan kerukunan antar tetangga masih terasa kental di tengah era modern saat ini. Beberapa minggu terakhir ini, kawasan Donomulyo khususnya diguyur hujan lebat yang mengakibatkan beberapa badan jalan mengalami kerusakan. Semoga saja segera ada penanganan, khususnya dari pihak yang bersangkutan. Untuk mempersingkat waktu, saya melewati pasar Donomulyo, selanjutnya saya melewati jalanan desa. Kurang lebih 1 jam perjalanan, saya sampai di rumah kapten perahu kami, yaitu Mas Dodi. Saya nyampe di rumahnya Mas Dodi. Nah, sekarang tinggal kita ke tempatnya perahu sambil persiapan untuk ke sana. Hari ini kita berempat banget. Boleh lanjut. Kemudian saya melanjutkan perjalanan untuk menuju Pantai Tamban. Nampak hamparan sawah desa serta perbukitan hijau yang begitu asri dan menyejukkan mata. Setelah tiba di base camp, terlihat teman-teman langsung merakit peralatan. Pantai Tamban terletak di Malang Selatan berdekatan dengan Samudra Indonesia. Pantai ini berada di Dusun Tambarjo, Desa Tambarjo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Oke, ini udah di Pantai Tamban. Menunggu Mas Dodi ngambil perahu. Ini katanya perahunya baru ini bro, lebih besar katanya, lebih kecil. Ini nanti bakal lebih longgar kayaknya, karena yang mancing cuma berempat. Karena ini Mas Dodi ini. Udah, tinggirin lah. Oke. Berangkat guys. Berangkat guys. Ini sama Mas Dodi, Konyimu, Bos Angga, sama Mas Adrian. Angler dari Surabaya. Dirasa semua peralatan sudah masuk dalam perahu, kami pun langsung gas menuju spot yang pertama. Lakraan Kutino iki nanggone Kota Lama Surabaya. Kiran serat, yo iki jenenge jalan pas zamane Hindia Belanda. Pucang Sewu Semolo Waru. Selesai masalah lalumu, ayo melakrak
resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Saat perahu kami mulai bergerak meninggalkan Teluk, kami disuguhi pemandangan perahu-perahu nelayan yang sedang bersandar, serta perbukitan hijau membentang mengitari pantai Tamban. Serasa memberikan kesegaran pada perjalanan trip kami kali ini. Bagi pemirsa yang penghobi mancing, tidak ada salahnya mencoba untuk mancing di pantai Tamban, di mana tersedia juga penyewaan perahu dengan harga yang sangat terjangkau. Foto. Oh yang uang ya. Kayak patung bro. Kalau dilihat dari samping. Di spot pertama. Ini namanya Watu Lepen. Nah itu pulau yang pernah saya seberangi. Saya naikin itu di episode kedua. 3 tahun lalu. Setelah tiba di spot yang pertama, saya dan teman-teman langsung menurunkan umpan andalan masing-masing. Dengan melihat kondisi air saat ini, saya mencoba keberuntungan dengan bermain jigging. Mancing jigging adalah salah satu cara mancing dari sekian banyak teknik mancing yang ada atau pernah digunakan oleh para pemancing. Teknik ini semakin populer karena unsur olahraganya sangat kental untuk pelaku mancing itu sendiri. Tidak jauh berbeda dengan mancing casting, mancing popping, dan teknik mancing lainnya. Sedangkan Konyimu mencoba keberuntungan dengan bermain popping, dikarenakan pada spot yang pertama ini terkenal akan sambaran-sambaran predator besar. Terlihat Konyimu terus melempar popper di titik yang telah teridentifikasi terdapat predator-predator besar, sambil terus menghentakkan joran agar menghasilkan percikan air dan suara untuk menarik perhatian predator. Teknik casting menggunakan umpan metal jig atau yang biasa disebut cast jig akan lebih efektif diaplikasikan pada saat momentum munculnya keberadaan kawanan ikan yang beraktivitas di permukaan air laut, terutama jenis pelagis. Sebuah proses rantai makanan di mana ikan-ikan kecil yang berada di permukaan diserang para predator. Dan benar, hanya dengan 2 kali lemparan, umpan saya langsung mendapatkan sambaran. Strike! Oke, strike guys! Melihat dari perlawanannya, sepertinya ikan besar pas bro. Saya pun terus meladeni perlawanan ikan ini. Kami menyebutnya ikan 3 jari atau bulu ayam. Berhasil landed mas bro. Cari lagi kan? Kali ini giliran Adrian. Sepertinya sedang mendapatkan sambaran. Strike! Loh, tepat, gak loh? Oke. Dengan santainya, Adrian terus menggulung reel. Apa ini? Talang-talang. Talang-talang. Seekor
seekor baby talang-talang, Mas Bro. Oke. Tak cukup di situ saja, kembali joran milik Adrian ini begitu melengkung. Tak ingin beruangnya lepas, Adrian terus memainkan pirantinya. Oke, angkat langsung. Oke. Kembali seekor talang-talang berhasil di tangan Adrian. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakei. Yo. Oh, pusiron. Oh. Paketanmu gak tau. Loh, apa masih gak tahu melok kuistul jahe. Nanti di nopo. Nah, CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingin ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Nduk, kuistul jahe nak CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketnya. Kasih kata-kata dulu buat kalian semua. Saya mau bacain zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada
kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Nampaknya di spot yang pertama ini ramai sambaran dengan menggunakan cash jig. Saya pun bertambah penasaran untuk kembali bermain cash jig. Sementara Konyimu masih bertahan dengan bermain popping. Kembali hanya 2 kali lemparan umpan saya langsung mendapatkan sambaran. Strike! Dengan cepat saya terus menggulung reel. Sambil sesekali saya diamkan untuk mengikuti pergerakan ikan. Melihat dari perlawanannya, sepertinya bukan ikan talang-talang. Dengan dibantu Konyimu, seekor pompano atau tempat kami menyebutnya ikan 3 jari berhasil landed, bosku. Guys, lihat guys. Ini loh guys. Gak kepiling loh guys. Kopinya enggak makan guys, tadi lempar enggak sambaran. Ya, inilah salah satu keseruan kami, Mas Bro. Konyimuk yang semula menggunakan piranti popping, kali ini dia berpindah haluan, mencoba keberuntungan dengan bermain cash jig. Dirasa sepi sambaran, kami pun segera pindah menuju spot yang kedua. Setelah tiba di spot yang kedua, saya langsung mengganti metal jig. Tiba-tiba saja Pak Kapten mendahului kami. Strike! Pak Kapten, strike! Aduh! Apa itu? Joran milik Pak Kapten patah. Kemudian saya langsung membantu menggulung reel dengan hati-hati. Sampai pedot, guys. Benar, seekor giant trevally berhasil landed, Mas Bro. Patah tulang, guys. Kemudian disusul umpan milik Adrian mendapatkan sambaran. Strike! Dengan sekuat tenaga, Adrian terus menggulung reel. Sepertinya di spot yang kedua ini ramai sambaran ikan babon, Mas Bro.
Kali ini, joran milik Adrian pun patah. Kemudian dengan cepat Konyimu datang membantu untuk mengangkat ikan. Ini ngajar model apa? Ganju. Gede kan? Oh, dogi. Gancang. Dogi. Dokter tuna. Wah, dogi. Doginya, guys. Doginya besar, guys. Dengan segala daya upaya, akhirnya seekor dokter tuna besar berhasil landed, bro. Salah satu faktor ramainya akan sambaran ikan-ikan predator adalah cuaca. Cuaca hari ini cukup cerah dengan ombak yang landai. Mudah-mudahan saja hari ini cuaca tetap bersahabat. Nih, Pulau Sempu, Pantai Waru-Waru. Jadi Pulau Sempu itu sebenarnya pulau cakrawala. Jadi nggak sembarangan sebenarnya kita itu bisa masuk ke sini. Terkecuali Pantai Waru-Waru ini udah sering dikunjungi sama wisatawan. Jadi kita bebas kalau mau istirahat di sini. Menepi dulu, menepi. Oke, kata ya. Dilarang berburu di Pulau Sempu. Jadi memang Pulau Sempu ini memang pulau cagar alam. Bahkan kita motong pohon di sini pun, ranting-ranting pohon itu kita nggak diperbolehkan. Bisa nggak masalah kita kalau melanggar aturan. Saya istirahat dulu. Sekarang jam 12.45. Nanti jam 1.30 kita meluncur lagi ke spot sambil nunggu pas air surut. Ai, pulsa lonte itu terus. Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis Tuljaena. Kuis Tuljaena kapan? Loh, gorong ngero. Iki lho. Oh, iya. Acara ini dipersembahkan oleh resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Kofifa Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Selesai istirahat, lanjut mancing lagi. Setelah selesai istirahat dan makan siang, kami pun lanjut untuk mancing kembali. Perlahan kami mendorong perahu bersama ke perairan. Ternyata lumayan berat, Mas Bro, dikarenakan air kembali surut. Padahal kami semua baru selesai makan loh. Haha. Saatnya kembali gas, Mas Bro. Oke, ini sampai spot. Kita mulai nih. Kita pada dulu semuanya. Kondisi gelombang di spot ini cukup landai. Akan tetapi awan mendung sudah mulai berdatangan. Semoga saja tetap kondusif. Sudah hampir 30 menit lamanya saya bertahan dengan bermain jigging.
Akan tetapi belum juga mendapatkan tanda-tanda sambaran. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari spot yang lain. Oke guys, sini kita pindah spot. Di spot jigging yang pertama tadi nggak ada sambaran, cuman ada tadi yang dekat satu ekor. Nah ini coba popping dan casting. Ini spot yang tadi pagi itu yang saya spot lumayan banyak itu spotnya. Ini namanya sodok atau watu jamur. Banyak spot lagi. Kalau kayak kancane ngono langsung sukses balik ke terus. Nampaknya Konyimu makin penasaran dengan spot ini yang terkenal akan sambaran ikan besar. Ikan-ikan predator inilah yang menjadi target dari cast jig dengan metal jig yang menyerupai ikan kecil sebagai umpan. Sementara penggunaan ukuran metal jig harus ditentukan dari kondisi arus. Konyimu terus saja mengayunkan jorannya ke titik rumpon. Lemparan demi lemparan, akan tetapi belum juga ada tanda-tanda sambaran predator. Saya pun tak tinggal diam dengan terus melempar umpan ke titik gerombolan predator. Kemudian saya mencoba keberuntungan dengan mengganti jenis lure. Hampir 30 menit lamanya saya bertahan dengan casting. Akan tetapi belum juga ada tanda-tanda sambaran predator. Di spot ketiga ini saya mencoba bermain jigging. Strike guys. Sesaat kemudian umpan saya ada yang menyabar. Strike. Spontan, saya terus mengimbangi perlawanan ikan. Ikan apakah gerangan? Oh, yellow tail. Golden. Oh, seekor golden trevally, bosku. Oke. Kembali, joran well saya mendapat sambaran. Strike. SNU guys. Memang agak kerepotan ketika saya mengimbangi perlawanan ikan ini. Berapa nih? Panjat. Budi wae. Yo, ini sing chance strike. Berat guys. Rame guys, gimana guys, ini guys. Orang benar. Guys, aja langsung juga ada guys. Dilkan coy guys. Ada ya. Auto rilis guys. Ya, mocel bosku. Kali ini joran milik Pak Kapten begitu melengkung. Sepertinya Pak Kapten sedang fight dengan predator. Strike! Seekor golden trevally berhasil menyerah di tangan Pak Kapten. Nampaknya semakin sore semakin ramai sambaran. Sekarang giliran umpan milik Konyimu mendapatkan sambaran. Strike! Kembali seekor golden trevally berhasil mendarat tangan Konyimu, Mas Bo. Nampaknya badai memang sudah turun. Dengan kecepatan penuh, perahu kami segera meninggalkan spot untuk segera menepi ke pantai. Ini
cukup lumayan banyak strike. Dan ini kita kan badai, kita kemari tadi itu bersama itu. Dan mulai turun. Terus jamnya pun udah mau maghrib nih karena harus cepat ke pinggir. Gelombang ini kata Mas Judit ubah, agak gede. Bengi guys, ini bengi guys. Hari sudah mulai gelap. Kami semua sudah tiba di pinggir pantai dengan selamat. Saksikan petualangan kami di episode selanjutnya hanya di Citra Vera. Jadikan hobimu menjadi ladang rezekimu. Mancing boys, keren bos. Ciro! Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
dalam bentuk paling indah, dari berutas-utas benang dan pewarna-warni alam, dari tangan-tangan para perajin yang diwariskan secara turun-temurun, adalah sehelai kain tenun ikat sika, lahir dan menjelma. Tenun ikat sika, yang dalam bahasa lokal dikenal dengan PT Lorung Sika, adalah jati diri, adalah identitas, adalah budaya yang hadir di setiap perayaan, di setiap waktu kebersamaan, sampai dikenakan sehari-hari. Ada sesuatu yang sederhana dalam proses menenun ikat, tetapi melibatkan keuletan, kreativitas, kerja keras, dan komitmen. Tradisi wastra yang tidak sedikit pun dikesampingkan sejak 596 sebelum Masehi. Sika dengan ibu kota Maumere di Nusa Tenggara Timur adalah daerah asal tenun ikat sika. Satu dari 3 pintu masuk Flores, selain Ende dan Labuan Bajo yang menjadi destinasi wisata super prioritas. Tanah yang didiami oleh 5 etnis besar, Lio di barat, Sika Krowe, Palue di Pulau Palue, Tidung Bajo, dan Tanah Awi di timur. Negeri tempat bunda segala bangsa berada. Negeri dengan taman bawah laut dan lubus teluk yang mengikat. Negeri di mana masyarakatnya masih menghargai budaya dengan sepenuh hati. Negeri tenun ikat yang siap menyambut dengan kehangatan mata-mata yang enak dipandang. Tarian selamat datang dan juga pembuka suara musik perpaduan. Di Watu Blapi, sebuah desa wisata yang masuk dalam kecamatan Hewokloang, pada berbagai kesempatan, masyarakat setempat masih mengenakan kain tenun ikat. Termasuk menyelenggarakan tarian tradisional di acara-acara khusus, seperti menyambut tamu datang. Jika sehari-hari para lelaki bekerja bercocok tanam atau berladang, di acara istimewa, mereka akan menabuh gong waning atau memalu-malu gendang. Sementara, para perempuan yang biasanya menenun akan menari-nari dengan pisau atau parang di tangan, seraya menghentak-hentak kaki bergelang ke tanah. Semua mengenakan tenun ikat sika, lengkap dengan aksesorisnya. Ini adalah kostum yang digunakan oleh generasi muda. Jadi dia mengenakan sarung 1 lapis, tapi masih menggunakan motif tua. Gelang hanya 1 biji saja, dan baju lengan pendek. Ini disebut dengan labu tengge. Kalung 1 saja, anting biasa saja, dan rambutnya seperti ini. Ini disebut dengan gelong. Artinya bahwa ini masih gadis, belum menikah. Ini sobe, ini disebut sobe, ini tempat sirip pinang dan juga tempat untuk isi kosmetik. Ini generasi menengah. Jadi generasi menengah, sarungnya masih sama, 1 lapis, masih menggunakan motif tua. Baju lengan panjang atau disebut labu liman gete. Kalungnya sudah lebih dari 2. Anting dia agak besar sedikit dan rambutnya seperti ini. Ini disebut lenggen. Yang disebut orang Maumere disebut upacara lenggenala. Upacara lenggenala itu berarti dia sudah dewasa, dia sudah siap untuk dipinang. Gelang 8. Yang berikut ini adalah generasi tua. Dia mengenakan sarungnya berbeda. Ini
dobel sarung, jadi sarung 2 lapis. Nah, sarung ini termasuk motif tua. Ini disebut gentiu. Gentiu berarti artinya belum beragama, tetapi dia punya kepercayaan. Orang Maumere bilang ini yang tanah bawah amalero bulang reta, berarti bumi dan langit. Motif ini ada sebelum bangsa Portugis masuk di Pulau Flores. Seperti sebelum agama Kristen masuk di Pulau Flores, motif ini sudah ada. Manik-maniknya dia lebih banyak. Ini disebut bahar tibu, memuli. Ini simbol kesuburan. Sedangkan laki-laki punya, ini disebut ragi. Ini ragi gaing, ini adalah pengganti baju. Ini adalah ragi. Ini disebut lado. Ini simbol keperkasaan dan juga sebagai penangkal roh jahat. Sebelum kekristenan masuk ke Flores, termasuk ke Sika, pada abad ke-16, masyarakat menganut kepercayaan astral dan kosmis. Bahwa wujud tertinggi adalah Inanyang Tanawawa, Amalero Wulanreta. Ibu yang berada di bumi, Bapak yang berada di atas angkasa. Dan percaya pada Ina Duai Ei Mulapuan, bahwa leluhur yang menguasai alam. Motif-motif pada tenun ikat Sika turut dipengaruhi pula oleh kepercayaan masyarakat adat. Ada motif-motif yang lahir di masa kepercayaan tradisional dan ada pula yang tercipta setelah masuknya agama Kristen. Motif ada beberapa motif, ada motif tua dan ada yang motif yang sudah dimodifikasi. Kita sesuai dengan permintaan konsumen. Ini yang motif tua. Ini tokek atau naga. Ini adalah simbol keberuntungan. Ini pemuli atau bahar tibu. Ini simbol kesuburan. Istilah kami sarung wiriwanan. Wiriwanan. Ini sarung tua. Jadi kalau motif ini saat upacara adat, kalau kita bawa yang motif yang ini balasannya itu kuda wiriwanan. Jadi ini juga yang paling motif yang paling susah, yang berharga, paling bernilai. Jadi ada mama tua kadang-kadang dia cengeng, saya tidak mau pakai motif yang ini, saya maunya yang harus yang itu. Jadi sarung ini mulai dari upacara adat kelahiran sampai dengan kematian, kain Maumere ini, sarung ini harus tetap selalu ada. Anak-anak belajar mulai dari TK kecil-kecil ini, mereka mulai gulung, dari SD bisa ikat, celup, dari SMP mereka sudah bisa tenun. Nah, jadi kalau sudah tamat SMP, SMA, sudah kalau orang datang lamar itu mereka sudah bisa tenun. Karena ada kita di sini, kalau wanita yang belum tahu menenun, pacaran datang lamar itu dia bilang maaf dulu karena saya belum tenun. Belum bisa tenun. Kalau pergi ke rumah laki-laki, si mama mantu suruh kita tenun, kita tidak bisa. Mama mantu bilang lebih baik kau pulang saja. Karena kami rugi belis-belis itu, karena kau harus datang itu tenun kain untuk bapak mama. Kau tidak bisa tenun, nanti orang suruh pulang kembali. Kalau macam saya punya belis dulu itu 25 kuda. 25 kuda. Termasuk dalam tahapan menuju pernikahan di Sika, dikenal istilah belis atau mas kawin. Pihak lelaki biasanya memberikan belis, bisa berupa kuda, emas, uang, atau kain untuk pihak perempuan. Setelahnya, pihak perempuan akan membalasnya dalam bentuk apapun yang dipilih, seperti babi atau kain tenun ikat,
hasil tenunan si calon pengantin perempuan sendiri. Oleh sebab dekatnya tenun ikat dengan kehidupan masyarakat Sika, kain tersebut hadir di tiap momen-momen penting, seperti kelahiran, kematian, hingga pernikahan. Melestarikan budaya dan tradisi leluhur memang tidaklah mudah. Akan selalu ada jalan yang sulit menanti. Karena itu, hanya orang-orang istimewa yang memilih jalan ini. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. Di Tanah Ai, tanah adat dengan wilayah hutan dan berbukit-bukit terjal di dekat laut, masyarakat masih memiliki ikatan budaya yang kuat, termasuk keterikatan dengan alam Ibu Pertiwi. Ini kami di sini bilang Wainalu. Nah, memang padi ini kalau bahasa bagian tengah sana bilang pare, kalau kami di sini bilang nalu. Jadi yang artinya gabah itu. Ya, untuk memisahkan gabah jati beras ya kami sini bilang pakai bayi atau tumbuk gitu. Itu setiap rumah itu alat yang begini selalu ada. Kalau tanpa alat ini berarti orang itu tidak bisa makan nasi. Nilai yang bisa kami lihat itu dengan sistem tumbuk ini itu ada nilai penghematan. Alat yang ini kami sini menyebutnya dengan nama nuhun. Kalau yang mereka pegang untuk tumbuk ini alu. Memang tulisannya alu sama seperti bahasa Indonesia, tapi penekanannya itu lemah, alu. Terus anyaman ini itu anyaman dari daun lontar ini kami di sini sebut seneng. Sedangkan yang ini jelasnya dari tempurung, tapi ini diberi nama kami di sini menyebutnya luli. Sedangkan yang untuk tapis ini kami di sini sebut lidah, tapi bukan kita punya lidah ini. Ini mau masak nasi, sayur, masak ubi, mau minum dengan kopi. Di tengah kebersahajaan, tetap kita temukan tenun ikat jadi bagian dari kehidupan. Kalau dilihat motif atau tenunan sarung Tanah Ai, itu berbeda dengan tenunan di wilayah-wilayah lain. Kalau di wilayah lain, hampir motif itu mendominasi mulai dari ujung sampai ujung. Tapi Tanah Ai punya tidak. Dia tetap, dari 3 motif itu, entah itu pura butut, ahuwati maupun tukuliken, dia tetap warnanya, polanya tetap seperti ini. Ini sebenarnya ada nilainya yang terkandung di dalam kain ini. Itu nilai yang terkandung di dalam kain ini adalah nilai kehidupan manusia.
Jadi namanya kehidupan manusia ada 3 tahap. Tahap awal itu kita masih dalam kandungan mama, setelah itu kita lahir ke dunia dan kemudian kita akan kembali ke kubur. Jadi ujung dengan ujung ini itu melambangkan dunia gelap di mana kita masih di dalam kandungan mama dan akan kemudian kembali ke kubur. Sedangkan bagian tengah yang dipenuhi dengan motif ini itu melambangkan berbagai macam tantangan variasi kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Memang kita di sini tidak dalam bentuk sanggar. Nah, awalnya memang punya niat bentuk sanggar, tapi ketika kita cari bibit kapas, kemudian pewarna lokal, itu sudah susah ditemukan. Maka kami kemudian membentuk itu hanya dalam bentuk kelompok tenun saja. Nah, setelah bentuk kelompok tenun ini, kita dekatkan diri kepada orang-orang tua seperti mama ini untuk mengajarkan mereka bagaimana teknik tenunnya. Jadi dari tahap ke tahap itu seperti yang kita lihat di belakang ini, awalnya itu mereka swadaya. Awalnya swadaya, kumpul uang, beli benang di toko, berjalan kurang lebih 2-3 tahun, tapi kemudian pemerintah desa melihat ada kelompok yang menekuni ini. Pemerintah desa dari tahun ke tahun mulai mengalokasikan bantuan benang. Kemudian mereka tetap melanjutkan itu sampai sekarang. Ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih. Nah, 5 tahun, mau jalan 7 tahun. Karena itu dari kepala desa terdahulu, sekarang sudah ganti kepada Bapak Desa yang sekarang ada, ini sudah mau jalan 2 tahun. Dan itu bantuan dari desa itu tetap berjalan. Sebenarnya mereka punya jadwal kegiatan ini setiap hari Jumat. Ini tergantung dari permintaan, tapi untuk selama ini kalau ada yang pesan baru dibuat. Nah, karena ini tergantung dari persediaan bahan benangnya. Nah, kita mau bangun jaringan kerjasama dengan pemasaran, tapi kita mengingat bahwa kita punya produk ini masih terbatas. Tenun ikat di tanah air memiliki potensi untuk berkembang lebih pesat lagi. Tak kalah dengan tenun ikat yang berasal dari berbagai wilayah lain. Tenun ikat Sika mungkin adalah salah satu komoditas tertua yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Jual beli kain menjadi salah satu pemandangan yang lazim kita temukan, baik di rumah-rumah, sanggar, sampai pasar yang buka khusus di waktu tertentu untuk memperdagangkan hanya tenun ikat dari para perajin seantero Sika. Hari Selasa, hari Pasar, dari jam 4:30 sampai selesai pasar jam 10-11. Namun, tenun ikat Sika tak hanya tentang niaga. Ia juga adalah tentang kearifan lokal, tentang cara masyarakat menghargai warisan budaya. Di sebuah sanggar bernama Lepolorun di Desa Nita, adalah seorang Alfonsa Horeng, sang pendiri, dan para perempuan lokal gigih melestarikan budaya Sika. Caranya, selain membangun kembali Lepo GT Ihiniur, atau rumah adat Sika yang sebelumnya sudah punah selama 72 tahun, juga mengembangkan budaya lain, mulai dari tari-tarian, seni musik, dan tentunya tenun ikat. Benang dari kapas, jadi kapas-kapasnya ini kita petik di kebun, terus dijemur, sudah dijemur, nanti dipisahkan serat kapasnya dengan biji kapasnya, dengan alat yang namanya ngeung, terus dipipihkan, biar luas permukaan kapas makin luas. Setelah dipipihkan, langsung digulung, setelah digulung nanti dikumpulkan sampai dengan 40 siung.
Proses berikutnya adalah proses mendesain motif atau dinamakan dengan proses ikat. Kita bisa melihat di sini, di pemidang pertama ini setelah dibentang, nanti diikat dengan tali dari pucuk gebang, pucuk palmat, dipola didesain, langsung dari otak dituang ke sini. Jadi tidak digambar terlebih dahulu, tidak dikasih titik-titik dulu di permukaan media benang, tapi diikat sampai penuh sesuai dengan motif yang kita inginkan seperti ini. Ikatan yang kita sudah ikat tadi, kita bawa ke proses berikutnya, yakni pewarnaan. Ini ada yang direbus, ada yang difermentasi, ada yang direndam, proses panas, proses dingin. Sesudah itu dibiarkan sekitar 1-2 jam baru dijemur. Sesudah dijemur, nanti dengan ramuan akar mengkudu dan simplokos dan sebagainya ini, kita bisa mencelup di dalam pewarna sehingga menghasilkan warna marun, warna merah seperti ini. Kalau ini untuk di rumah ini untuk pewarna biru dan pewarna hijau, untuk indigo. Jadi seperti baju yang saya pakai, seperti kain ini, warna birunya ini kita harus proses tersendiri di rumah ini. Jadi di tembikar-tembikar ini kita bisa merendam fermentasi 1 hari 1 malam untuk menghasilkan warna hitam, biru, biru muda, biru tua, dan mencampur warna-warna sekunder untuk menghasilkan warna hijau dan sebagainya. Proses berikutnya adalah penataan motif. Jadi ikatan yang tadi dilepas ikatannya, muncullah motif-motifnya ini. Karena sudah diwarnai, jadi muncullah motif. Ini diikat satu persatu biar waktu kita tenun tidak bergeser, tidak lari kiri kanan, motifnya tidak bengkok, tidak pecah. Jadi ini proses terakhir tenun. Menggunakan tenunan konvensional, tenun gedok, jadi bukan mesin. Mengandalkan tekanan di kaki, tekanan di bagian belakang badan, sehingga ini menciptakan suatu stressing benang pakan ini satu persatu, sehingga bisa menjadi kain. Sesudah ditenun sekitar 10 hari selesai. Jadi ini motifnya sama, tapi ini pewarna alam, ini pewarna sintetik. Jadi kelihatan beda. Dari motif yang ditenun ini adalah motif mawarane, kelihatannya seperti bintang. Dalam mawarane atau bintang bersusun ini melambangkan kesatuan keluarga. Ada sebelah ada ayah, ada ibu, ada anak, merupakan didikan dari seorang ibu kepada putrinya. Putrinya bisa berhasil karena didikan ibunya. Jadi kain tenun kami di wilayah administratif Kabupaten Sika ini ada 6 etnis dan ada 54 motif yang sudah kami masukkan ke dalam hak hukum indikasi geografis. Ini untuk mencegah, mengantisipasi kalau ada yang menjiplak, ada yang mengkopi motifnya, kami bisa gugat karena ini merupakan hak folklor, hak komunal dari masyarakat Kabupaten Sika. 54 motif ini ada kain untuk perempuan, ada kain untuk laki-laki. Salah satunya motif ini Korosang Doberadu, motif Agi Pelikanu, motif Mawarani, motif Rempesika, motif jejak naga atau naga lalan, dan masih banyak lagi motif yang khas hanya ada di sini. Tenun ikat Sika menjadi kain ikat pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat indikasi geografis. Dengan ini, tenun ikat Sika mendapat perlindungan hukum kekayaan intelektual. Lepolorun sesungguhnya lebih dari sekedar sanggar budaya. Para anggota yang kesemuanya perempuan dilatih untuk lebih berdaya. Dengan nyaring, mereka menyuarakan pendapat dan dengan tekun menenun berbagai motif yang merekam tradisi di atas helai-helai tenun ikat. Eksotisme Sika belumlah utuh tanpa tenun ikatnya yang sangat istimewa. Maka, tiap kali kita mengingat Sika, ingatlah bahwa ada masa depan cerah yang lahir karena semangat masyarakatnya dalam melestarikan khasanah budaya. Ingatlah wajah-wajah mereka, muda, tua, yang menginspirasi dan penuh cinta. Mereka yang bergerak bersama demi Sika.